tema kita adalah seluruh dunia menghukum Ustadz Abdul Somad Sang Dajjal. Tertawa bahagia. Ya, mengapa saya tertawa bahagia? Ternyata seluruh dunia waras. Dan memang Indonesia banyak dihuni oleh orang-orang yang tidak waras. Waduh. Ya, William, shalom dari Israel. Ya, kita akan kunjungan ke Israel dalam waktu dekat. Ya, ini saya terhambat terus karena saya kerjanya nggak kelar-kelar di sini ya. Jadi saya mau berangkat ke Israel, nggak berangkat ini. Ya. Nah, saudaraku, hari ini kita mendengar ya, sudah lengkap ya, bahwa ternyata Abdul Somad bukan dideportasi, tetapi ditolak NTL, not to land. Nggak boleh mendarat di Singapura, masuk aja nggak boleh, nengok aja nggak boleh, ngintip-ngintip nggak boleh ya. Lalu Abdul Somad dengan marahnya, gua kencingin lu Singapura, tenggelam lu, wah seluruh Indonesia kencingin sana. Orang Singapura senang, ayo kencing di sini semua. Kenapa? Seluruh Indonesia boleh kencing. Wah, kenapa bisa jadi pupuk? Masalahnya boleh nggak seluruh orang Indonesia berangkat ke sana? Mentang mau ngelawan Singapura lu, lawan Timor Leste aja kalah lu. Ya, ngelawan Papua aja nggak menang-menang. Jangan begitu ya. Jangan begitu, karena dunia yang Anda lawan itu bukan negara kecil, tapi yang Anda lawan itu seluruh dunia. Dan bukan cuma Singapura yang menolak Abdul Somad loh. Ya. Seluruh negara Uni Eropa menolak Abdul Somad. Swiss, Jerman, Belanda, Spanyol, semua menolak Abdul Somad. Ada berapa belas tuh negara Uni Eropa. Saya lupa ya sekarang sudah berapa. Soalnya ada tambahan lagi ya. Nolak. Ada berapa belas negara tuh. Belum lagi Hong Kong menolak. Timor Leste menolak. Inggris menolak. Coba. Banyak ya, bukan cuma Singapura. Mereka adalah negara-negara waras yang sepakat menolak orang edan ini. Wah, Islamofobia, oh bukan. Mereka tidak anti-Islam, negara-negara ini tidak anti-Islam, tidak Islamofobia. Ya, ada 5 wali kota di Belanda yang agamanya Islam. Ada berapa belas ya, 12 wali kota di London yang agamanya Islam. Bahkan presidennya Singapura agamanya Islam. Kalau mereka Islamofobia, mereka nggak izinkan orang Islam jadi presiden, ya, nggak akan izinkan. Bukan karena Islamofobia, dasar tolol ini ya, TV One itu tolol memang, itu siapa itu yang ngomong kemarin itu ya. Oh, itu Islamofobia, geblek juga ini orang-orang tolol ya. Orang tolol kumpul sama orang tolol, jadi ngomongin Islamofobia. Padahal sudah diingatkan, Presiden Singapura itu agamanya Islam loh, Dul. Cok, Presiden Singapura ya Islam, Cok. Masih tidak mudeng juga kalian ya. Berapa banyak wali kota di Belanda yang agamanya Islam, tapi kenapa Abdul Somad ditolak? Karena ini memang bangsat biadab si Abdul Somad ini. Tahu nggak, ngajarin kebangsatan dan kebiadaban manusia. Bukan karena dia Islam. Banyak kok orang Islam ke sini, banyak yang diterima kok. Kenapa Abdul Somad yang punya duit nggak diterima? Banyak orang Islam masuk ke Belanda, masuk ke Swiss, masuk ke Jerman, malah dikasih makan itu. Ya kan? Kenapa Abdul Somad di blacklist di sini, nggak boleh masuk? Not to land, nggak boleh masuk. Bahkan waktu itu Abdul Somad ada di Brunei pun disuruh turun dari Royal Brunei, dari pesawat turun, nggak boleh pakai Royal Brunei dia. Harus pakai pesawat lain coba. Brunei saja nolak coba. Brunei saja nolak Abdul Somad. Edan nggak? Edan. Kalau Malaysia sama-sama gebleknya sama Indonesia. Malaysia sama Indonesia sama-sama gebleknya, makanya terima Abdul Somad, ya kan? Nah, tapi negara-negara maju yang waras, mana ada yang mau nerima Somad? Nggak ada yang mau lah. Anda mau kencingin semua negara-negara ini, ya sampai lecet titikmu juga nggak akan tenggelam. Anda kira Anda ngelawan Singapura saja? Anda sedang melawan seluruh dunia. Dan saya bersyukur ya, ketika Indonesia dengan bangsatnya, dengan biadabnya melepaskan Abdul Somad, ya, dari hukuman ketika dia menista agama Kristen,
Dan dunia terbuka matanya. Bajingan nih Indonesia nih. Oke lah, kamu memang nggak mau hukum somad. Kami yang hukum somad. Nggak boleh masuk sini. Nggak boleh masuk. Nggak urusan lu. Mau perang-perang dah. Emang Indonesia berani lawan Singapura? Saya kok ragu ya. Apalagi cuma buat belain somad. Aduh, Indonesia mikirnya sejuta kali lipat. Yang rugi Indonesia ya kalau ruwet sama Singapura ya. Hari ini Anda mau pergi ke Jerman, kalau Anda punya paspor Singapura, Anda pergi ke Jerman langsung masuk saja, saudara. Singapura itu warga kelas dunia, saudara. Paspor Singapura itu sangat ampuh, pergi kemana aja nggak perlu pakai visa. Anda pergi nggak pakai visa, cuma bisa kemana? Ke Turki, ke Hong Kong, ya. Mana lagi ke Cina aja Anda kudu ngurus visa. Anda mau kemana? ASEAN. Anda bisa nggak pakai visa. Anda mau ke Eropa pakai visa, Saifuddin ditolak visanya. Ya karena dia keluar dari penjara masih bebas bersyarat, jadi visa kan bodoh kan. Ke Amerika harus pakai visa. Orang Singapura pergi keliling dunia, cuman ke negara Arab aja dia nggak boleh harus pakai visa. Mau ngapain ke negara Arab? Ya kan, ke Australia nggak perlu pakai visa, mau ke Jerman, ke Eropa nggak perlu pakai visa, mau ke Amerika orang Singapura nggak perlu pakai visa, ya ke Cina, ke Hong Kong mana nggak perlu pakai visa. Bahkan ya orang Belanda mau pergi kemana-mana, visa saya dibawa lagi ya, saya lupa bawa lagi ya. Orang Belanda mau pergi kemana-mana nggak pakai visa. Saya itu mau pergi kemana-mana nggak usah pakai visa, saudara. Saya mau pergi ke Israel, nggak perlu pakai visa. Anda mau pergi ke Israel, ngurus visanya setengah mati. Saya mau ke Israel, nggak perlu pakai visa. Saya mau ke Amerika, nggak perlu pakai visa. Saya ke Australia, nggak perlu pakai. Bahkan saya kalau mau ke Indonesia saja, nggak perlu pakai visa. Cuma saya nggak boleh. Ditulis di paspor saya, nggak boleh ke Indonesia. Ya. Tetapi orang Indonesia kan mengharapkan saya pulang ke Indonesia, kan? Presiden Jokowi sama Wapres kan ngarep-ngarep saya pulang ke Indonesia. Sayang di paspor saya ditulis, nggak boleh ke Indonesia. Jadi kalau saya beli tiket ke Indonesia langsung ditolak sama agensinya. Nggak boleh. Nggak boleh beli tiket. Maksa pun nggak boleh, tulisannya nggak boleh kok. Ya kan? Serem ya. Nanti lihat ya. Ada press release ya. Press release-nya dari Singapura nih ya. Saya share ya. Bentar. Mengapa Abdul Somad ditolak dari Singapura dan dari banyak negara tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya, ditolak banyak, nggak main-main mereka itu, mereka sudah tahu ya. Jadi saya bersyukur ya, memang pemerintah Indonesia ini brengsek biadab ya, nggak berani menghukum Somad ya, polisi-polisi ini brengsek ya, Kapolrinya nggak punya titik, nggak berani menghukum Somad, tetapi dunia itu melihat ya bahwa ada ketidakadilan di Indonesia. Nah, Somad nggak boleh pergi pokoknya. Mau Indonesia nanti ada perang nuklir, mau nggak lari sana ke Afghanistan aja boleh, sana ke Afghanistan. Aduh, sana sama seukuahmu itu orang-orang Arab aja sana. Boleh ya ke Arab sana, tapi nggak akan boleh pergi ke itu, nggak boleh. Nggak boleh. Nih, saya share ya. Lihat ya. MHA statement in response to media queries on Abdul Somad Batubara. Wah, ini ternyata Abdul Somad kenapa bukan minyak tanah ya? Abdul Somad minyak tanah kayak apa? Abdul Somad ini kan batu bata kayak, ya kan? The Ministry of Home Affairs confirms that Indonesian preacher Abdul Somad Batubara, Somad. Kalau Somad itu orang Tegal Bintang itu orang Sinting, orang kentir itu ya. Somad ya, bahasa Somad ya, orang kentir maksudnya ya. Kentir tahu nggak kentir? Tuh, cak kentir, cak gendeng, cak kentir, cak gendeng itu loh. Kalau lagi main keroncong itu kan, Bengawan Solo cak kentir cak gendeng, cak kentir cak gendeng, nah itu gitu ya. Nah, yang tahu cuman Ortega saja itu. Arrive at Singapore Tanah Merah Ferry Terminal on 16 May
2022 from Batam with six travel companions who are didampingi oleh dayang-dayangnya ya. Somad was interviewed following with the group was denied entry into Singapore and placed on a ferry. Dipulangin, aduh. Bagus, nggak disuruh pakai pelampung pulangnya. Pulang sama berenang. Untung nggak disuruh berenang ya. Back to Batam on the same day. Lihat ini alasannya nih. Somad has been known to preach extremist ya, and segregationist teachings, ekstrim dan segregasi, which are unacceptable, tidak bisa diterima di Singapura yang multirasial dan multi agama, ya. Contohnya, ini resmi ya, ini resmi. Somad ya, Cak Kentir Cak Gendeng ini has preached that suicide bombings are legitimate in the context of the Israel-Palestine conflict. Wah, boleh bom bunuh diri ya, dalam konflik Israel-Palestina. Wah, ini orang mau ngajak damai, malah Somad ngajari perang kan edan. Ini memang dasar ini tadi ya, semangatnya semangat membunuh dari Muhammad soalnya kan. Nah, dasar orang wong Somad, dasar Somad ya kan. Cak Kentir, Cak Gendeng, and are considered martyrdom operation. Waduh, disuruh jadi martir jihad. Aduh, ternyata ajaran jihad itu adalah ajaran yang tidak disukai ya, yang dianggap melanggar peri kemanusiaan. Siapa yang ngajarin? Waduh, Muhammad lah. He has also made comments denigrating members of other faith communities such as Christians, by describing the Christian crucifix as the dwelling place of infidel jin. Wah, jin kafir katanya ya, kata Somad ya. Ketika Indonesia tidak berani menghukum Somad dengan bangsat biadabnya, ya, maka Singapura mewakili perasaan orang-orang Kristen di Indonesia. Ya, orang Singapura bilang, bangsat kau Somad, kau pikir kau bisa lolos dari pemerintah Indonesia? Kami tidak akan izinkan kau masuk ke negara kami. Emang siapa lu? In addition, Somad has publicly referred to non-Muslim as kafirs, infidel. Wedan itu penghinaan, ya, penghinaan. Waduh, kejang-kejangan orang-orang Islam. Wah, Singapura anti-Islam. Belum presidennya aja Islam Singapura itu. Presidennya aja Islam. Edan apa edan kok edan apa? Aduh. Ya, visitors entry into Singapore is neither automatic nor right. Its case, dan seterusnya itu ya. While Somad had attempt to enter, baru mencoba masuk, ya, ostensibly for social visit, the Singapore government takes a serious view of any persons who advocate violence, yang akan mensupport ya tentang kekerasan, ya, atau expose extremist and segregation teaching, yang memecah belah ekstrim ya. Somad dan para dayang-dayangnya ditolak untuk masuk Singapura. Ini resmi ya. Ini resmi ya dari MHA ya. Dari Ministry of Home Affairs dari MHA. Wah. Terima kasih kepada pemerintah Singapura yang sudah mewakili perasaan kami orang-orang tertindas di Indonesia. Terima kasih kepada pemerintah Belanda, pemerintah Jerman. Makanya ya, suara-suara kita ini itu dihitung loh sama mereka loh. Makanya jangan berhenti. Saya terima kasih kepada Pavel, terima kasih kepada Dapur Sukacita, ya, Satu Teropong, Smart Lapak, dunia apa itu ya, dunia apa ya, warna dunia, dan mana lagi itu ya, yang membantu memviralkan. Ya, terima kasih Anda memviralkan. Kenapa? Saya berterima kasih. Nggak kayak Saifuddin, strik-strik pelit amat lu. Aduh, kayak orang kere aja lu, Udin. Kayak orang kere aja lu, Din. Monetasi, membuat rebutan. Belajar sama saya ini lo murah hati. Kenapa? Karena dengan saya membiarkan punya saya diambil sama orang lain, itu membantu pesan kita. Ada ya, video Dr. Koni di tempat kita cuma 30.000, di tempat lain bisa sampai 300.000, saya sampai kaget. Wih, 300.000 di tempat lain. Iri nggak saya? Enggak lah. Saya ikut bersuka cita. Saya miskin tetapi memperkaya banyak orang. Upah saya besar di sorga, toh? Iya kan?
Saya bisa menjadi pahala buat orang-orang lain. Kan begitu kan, orang-orang Islam aja bisa hidup dari saya, coba itu. Ayuta, siapa lagi itu kan. Ayuta, Ayundi, Umbul-umbul, siapa itu yang banyak ambil video saya. Orang Islam saja diberkati oleh video saya, yang orang Kristen ini kan. Semua diberkati. Itulah hidup kita kan harus jadi berkat kan. Sesumbar mau sedekah, diminta videonya saja dipinjam aja pelitnya minta ampun. Aduh, ya. Jadi begitu saudara, ya. Dengan viralnya video-video kita ini, dunia mendengar, oh bangsat ini, sesomat ini, awas, diintim-intim, tidak boleh masuk negara saya. Nah, kemarin kan begitu mau masuk ke Jerman, wah sudah siapin semuanya, kita langsung teriak, ingat ya 2019. Wah langsung, wah geger seluruh Jerman, seluruh Belanda, tidak boleh masuk. Langsung keluar batal saudara, nggak boleh masuk, kita sikat semua kan. Batal, tiak yang keras ya. Nah, lihat gini aja kita ada 2.300 yang nonton live-nya. Viralkan. Anda mau potong-potong boleh. Lo kalau tempatmu lebih laku dari punya saya malah seneng. Ya kan? Yang penting Anda jangan lupa perpuluhan sama Damaris. Bukan sama saya. Sama Damaris paling penting. Ya, supaya Anda menjadi berkat dan Anda diberkati juga. Ngeri ya? Oh, ngeri saudara. Ngeri. Saudara tahu, kalau Anda punya paspor Indonesia itu paspor paling nggak laku di dunia, saudara. Mau kemana-mana susahnya minta ampun. Paspor paling laku itu paspor ya, paspor Amerika, paspor Jerman, paspor Singapura, paspor Belanda. Mau kemana aja boleh. Saya itu mau kemana saja boleh, nggak usah pakai visa. Ya nggak boleh kemana saya? Ke Indonesia nggak boleh. Nggak boleh beli tiket ke Indonesia. Di paspornya udah ditulisin. Uitgezonderd Indonesia. Nggak boleh masuk, saudara. Sekalipun saya kepengen juga nggak boleh, sama si agensinya nggak akan dibelikan tiketnya. Sekalipun kalian ngarep-ngarep kan saya datang kan, coba Singapura ngarep-ngarep nggak mau. Kalian orang Indonesia, nggak yang Islam, nggak yang Kristen, ngarep-ngarep saya pulang ke Indonesia kan. Nggak yang mencintai saya, nggak yang benci saya, semuanya ngarep-ngarep saya pulang kan. Sayang, sorry ya, saya mengecewakanmu. Di paspor saya ditulis Uitgezonderd Indonesia. Jadi beli tiket aja saya nggak boleh, saudara. Beli tiket saja saya nggak boleh. Masuk Indonesia gimana caranya coba? Beli tiket aja nggak boleh. Ya, luar biasa ya. Wah, luar biasa saudara. Ini merupakan kabar yang luar biasa sekali ya, bahwa dunia tidak buta. Ya, bahwa Gusti Yesus mboten sare, saudara. Dibalasnya minta ampun ya, enggak boleh. Pokoknya Abdul Somad hanya boleh pergi ke Afghanistan sana, suruh jadi jihadis, jadi martir sana di Afghanistan. Ya sama di Arab itu suruh jilat pantatnya pangeran Arab itu, sama kremi-kreminya, sama tai-tainya. Suruh jilat pantatnya orang Yaman itu, sama sepupunya Anis yang di Yaman itu suruh jilat pantatnya tuh. Kalau saya boleh-boleh saja ya. Saya dulu visa saya langsung ACC, visa keluarga saya langsung ACC. Padahal saya lagi diburu kan. Mengapa bisa ACC? Karena khotbah saya nggak dianggap membahayakan, khotbah saya tidak ada hate speech-nya. Saya tidak anti-Islam ya, saya anti-khilafah. Saya tidak pernah anti-Islam. Memang khilafah itu bagian dari Islam, pengajaran Islam. Itu yang kita hajar. Bukan Islamnya yang kita hajar, tapi pengajaran khilafahnya itu. Beda. Luar biasa. Ngeri ya. Nah, terus orang Indonesia yang ngamuk ya. Orang Indonesia yang ngamuk. Sebentar saya tunjukkan ke Anda nih ya. Orang Indonesia ngamuk mana nih? Mana nih? Siapa itu ketua MUI? Wah, ini akan menjadi masalah besar ya. Singapura akan rugi nggak mau terima somat. Gundulmu peyang. Singapura nggak akan rugi, justru kalian akan rugi kalau kalian mau urusan sama Singapura. Coba tanya tuh menterinya. Saya tantang Indonesia, kalian berani nggak putus hubungan sama Singapura? Puyeng. Seluruh kantor pusat Asia Tenggara ada di Singapura. Ya, kantor pusatnya seluruhnya bukan di Indonesia, tapi di Singapura. Ajaib ya. Itu kota kecil, tapi semua kantor pusat ya, perusahaan-perusahaan multinasional dan global company, kantor pusatnya dari Singapura, bukan di Indonesia.
Sayang 1000 sayang. Putuslah hubungan dengan Singapura. Putus aja, mampus dah lo. Mampus lah, pasokan-pasokan bisa Anda mau kirim barang aja, kudu lewat Singapura. Mau kirim barang aja ya, sudah era globalisasi. Anda tetap harus dipaksa masuk ke Singapura coba. Saya sampai pusing dulu ya kalau mau masukin barang, kudu lewat Singapura coba. Akhirnya tiap hari tiap bulan itu saya kudu ke Singapura buat ngelepas barang. Barangnya CNF-nya Singapura semua. Dari Singapura ditarik lagi kemari. Wah, 2 kali bayar ya. Makanya kemarin saya bilang ya, kenapa Indonesia tidak berani bikin pelabuhan internasional, dermaga internasional di Papua? Nggak berani lah. Dasarnya memang nggak niat mau bantu Papua kok. Padahal kalau di Papua dibikin dermaga internasional, ya itu dia bisa cover seluruh Pasifik, ya, Pulauan Pasifik, wah dia cover semua. Dari Cina barang turun di Papua. Murah nggak barangnya? Langsung murah lah. Papua langsung sugih nggak? Sugih lah. Nah, dasarnya kan memang nggak niat kan pemerintahnya kan, orang-orang Jawanya kan nggak rela kan. Dari Papua itu bisa suplai kemana-mana loh, bahkan suplai ke Australia loh. Ya, dijadikan seperti Singapura, ya, kawasan apa namanya, zona ekonomi. Susah, susah nggak rela kok. Udah gitu saudara, ngeri lagi ya. Nanti ini loh, Indonesia boleh nipu-nipu rakyatnya lah. Tapi seluruh dunia sudah tahu kok ini Ustadz bajingan kok. Ya kan? Seluruh dunia tahu. Ya kan? Terus ini nih. Terus dia mau ini kan? Apa namanya, mau demo. Mana tadi? Mau demo, katanya ngajak demo nih kan. Merasa terhina kan? Merasa terhina dia. Oh, bagus, suruh demo yang paling gede sekalian biar. Nah, ayo kerahkan 7 juta umat demo buat demo ya. Turun semuanya biar dunia semakin tahu betapa bodohnya kalian. Saya berharap sama Singapura langsung diputus hubungannya Indonesia ya, langsung lepak-lepak itu dia puyeng itu Indonesia itu diputus sama Singapura itu. Aduh, nantang-nantang mau demo. Makin sering kasus-kasus seperti Somad ini, ibaratnya kataknya jadi bisa keluar dari kotak nih Pak. Betul. Saya lihat ini masalah UAS ini dibahas di beberapa YouTube ini kelihatannya. Malam ini juga. Ini kita aja nonton udah 3.800 nih kita nih. 3.900 nih kita nonton ini. Live-nya. Jadi begini. Oke ya, saya kebetulan adalah orang yang dulu menjadi sekretaris Panglima di bidang keamanan dan perbatasan dengan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia, termasuk salah satu Singapura. Ya, bahkan saya pernah memimpin namanya NADI. NADI itu Network ASEAN Defense Institute. Ya, di situ ada Malaysia, Filipina, ya ASEAN country lah. Ya. Nah, kalau kita melihat begini, saya pernah menjadi narasumber juga waktu saya diminta berbicara di Singapura. Ya memang paradigma negara Singapura berbeda dengan paradigma negara kita gitu loh. Ya coba kita lihat ya. Ya coba kita lihat. Jadi Singapura itu adalah satu kota, ya, satu negara, ya satu kota dia. Kota Singapura itu kan cuma satu, Singapura. Iya. Caranya juga Singapura. Nah, paradigma mereka ya berbeda dengan paradigma kita. Jadi kalau kita mau telusuri sejarah ya, Lee Kuan Yew itu mengikuti apa? Dia memang Buddhis, tapi dia menggunakan Bible. Nah, kemudian ya coba perhatikan ya, saya lama bergaul dengan Singapura ini. Dulu kami yang merancang tim. Jadi tim perancang operasi. Operasi laut, operasi darat, operasi udara. Dan satu lagi operasi maritime. Maritime sama laut itu beda. Jadi dengan Singapura ini kita lihat harus paradigmanya satu. Ya, bahwa Singapura itu salah satu negara ya yang memiliki National Security Act. Indonesia nggak punya.
dia punya National Security Act. Ya, kalau di negara ASEAN ini, Indonesia satu-satunya yang tidak punya undang-undang keamanan nasional. Ya, itu yang hampir 10 tahun saya berupaya undang-undang keamanan nasional itu supaya ada di Indonesia. Tetapi itu memang dicegah. Yang mencegah siapa? Ya para kadrun itu. Makanya keamanan nasional kita amburadul. Ya, yang kedua, siapa sih si Somad ini? Apakah dia PIP? Saya beritahu ya, jenderal saja dicekal kok. Pernah tahu nggak ada jenderal yang dicekal nggak boleh masuk? Bintang 3 lagi. Bintang 3 itu jenderal. Pernah nggak lihat dulu Letnan Jenderal Suryo Prabowo? Ya, ketika dia masih aktif, dia mudah sekali masuk ke sana. Tetapi ketika dia sudah purnawirawan, dia nggak bisa masuk. Why? Jadi mereka lebih mengutamakan security. Lihat aja. Putus Pak Jenderal. Halo. Ya, lanjut. Jadi paradigmanya berbeda. Jadi mereka punya National Security Act, tidak pandang bulu. Bukankah pernah kita lihat dulu ada 2 marinir kita masuk ke sana? Dihukum gantung kan? Nah, si UAS ini kan ngomong dari awal itu kan teroris adalah teman kita, ISIS, apa segala macam. Emangnya nggak dicatat? Semua orang yang keluar masuk Singapura itu dicatat. Ya, dicatat. Nah, satu lagi paradigma di Singapura apa? Tidak ada pendidikan agama. Di sekolah mereka nggak ada pelajaran agama. Nggak ada. Silakan di rumah keluarganya masing-masing. Kalau bicara agama, private. Itu paradigmanya. Ya, memang harus diusir. Nggak boleh masuk. Karena UAS kan mau ceramah agama. Dan ceramah agama dia kan nanti membludak itu. Viral kemana-mana. Oh, nggak mau Singapura. Nah, Singapura itu bukan negara demokrasi loh ya. Karena Lee Kuan Yew bilang dari awal apa? I don't believe ya demokrasi will bring my people welfare. Perhatikan itu, tetapi disiplin. Disiplin nasional hukum. Itu yang ditegakkan di sana. Makanya karakter Singapura itu memang berbeda dengan karakter kita. Saya paham betul lah, habis bagaimana nggak paham 13 tahun. Ya, bergelut dengan mereka-mereka itu yang di tingkat apa? Sampai ke tingkat panglima mereka kok. Sampai ke tingkat panglima mereka, saya itu termasuk orang yang mengurus meeting-meeting. Jadi masalah teroris, mereka itu sangat-sangat sangat-sangat peduli. Nah, kenapa? Karena paradigma mereka, ya negara Singapura itu center of excellence-nya, ya center of excellence-nya itu terletak di mana? Terletak di jasa. Lihat, jasa kesehatan, jasa ini segala macam. Makanya ketika terjadi SARS waktu itu, apa yang diapakan mereka? Semua karpet di bandara itu dia Ganti. Iya, betul. Diganti karena mereka masalah security itu paling penting. Apalagi UAS. Siapa sih UAS ini? Di Indonesia aja dibangga-banggakan. Dia itu sebenarnya udah, kalau polisi tahu, sebenarnya dia udah teroris kok. Lihat dari komentar-komentar dia waktu ceramah-ceramah. Ya kan, ISIS apa segala macam dikira nggak dicatat. Oh, intelijen Singapura ada di mana-mana. Jangan salah. Jadi sudah ada aturan main. Makanya TNI nggak komentar kok itu. Karena udah tahu aturan main Singapura. Ya, paradigmanya sedemikian rupa. Jadi kita kalau mau masuk negara sana ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Singapura bukan Indonesia. Tunggu dulu. Nah, ini mengapa mereka mau demo? Karena mereka khawatir kalau Somad aja diusir, yang lainnya pasti diusir. Loh, itu masalahnya. Tindakan ini pasti bersayap. Mereka udah punya catatan. Nggak mungkin nggak lah. Nggak mungkin. Ya saya tahu persis lah teman-teman saya itu yang atan-atan Singapura itu saya tahu semua kok. Mereka juga
mereka sudah mencatat semua kok orang-orang yang ada di Indonesia ini siapa yang kalau masuk Singapura berbahaya. Karena ketika terjadi masalah security di Singapura, satu kali aja meletus. Hancur Center of Excellence itu karena mereka hidup dari jasa. Lihat dari jasa semua. Jasa bukan hanya di laut. Bahkan itu loh, Flight Information Regulation aja dipegang sama Singapura loh. Ya, yang mengatur penerbangan yang ada di sekitar ASEAN ini. Sampai sekarang aja masih dipegang sama dia. Belum diserahkan sama Indonesia, walaupun Indonesia sudah hampir memenuhi syarat gitu loh. Karena itu aturan main. Jadi kita harus menghormati paradigma negara lah. Negara tetangga. Nggak boleh sembarangan. Nah, kemudian Singapura itu mengikuti doktrinnya ya, doktrin militernya, itu mengikuti Israel. Lihat aja contoh-contoh ya, senjata-senjatanya mereka. Apakah tidak meniru Israel? Sebagian kecil ya, sebagian kecil senjata-senjata. Doktrinnya pun doktrin Israel dia pakai. Doktrin militernya mereka itu berkiblat ke Israel. Karena mereka merasa negara paling kecil di antara raksasa-raksasa, negara raksasa yang di sekitar dia. Bayangkan kalau masalah security mereka tidak ketat sekali. Wah berat. Di sana itu nggak ada sistem kenal, nggak ada. Who are you? Enggak. Ya kami aja kalau setiap datang ke sana, karena sudah semua paspor apa segala macam itu udah kita mau berangkat sudah kita kirim dulu. Ya, kalau saya kan selalu membawa itu tim, mulai dari tim kecil sampai tim panglima. Jadi ada namanya Panglima TNI dengan Panglima Singaporean Armed Forces Meeting. Itu setiap tahun ada itu. Dan saya sekretarisnya. Jadi sudah tahu saya semua bagaimana mereka Singapura itu ya. Masalah paradigmanya, kemudian pusat kekuatan dia, center of gravity-nya dia di sana. Bayangkan kalau Singapura, masalah jasa ya, jasa di bidang kesehatan, jasa di bidang angkutan, macam-macam lah. Semua terkait dengan jasa. Kalau mereka rusak jasanya itu gara-gara teroris, gara-gara doktrin ideologi yang berbeda dengan mereka, sorry aja. Nah, mereka itu ya saya melihat, saya salut sama Singapura itu. Ya mereka pejabat-pejabatnya itu memang yang dipilih betul sejak SMA udah dipilih. Kalau kita kan tidak. Yang pintar-pintar itu malah nggak ada yang mau masuk tentara kan. Kalau mereka nggak, terpilih semua itu. Makanya kalau jadi panglima apa segala macam nggak perlu pakai fit and proper, sudah tahu memang dia memang hebat gitu loh. Dan mereka mementingkan sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia itu lebih penting bagi mereka daripada yang lainnya. Itu makanya Lee Kuan Yew, ya waktu ketika dia pisah dari Malaysia, yang pertama dia bangun apa? Sumber daya manusianya. Bayangkan aja, mereka kan tidak punya sumber daya alam, ya seperti tambang, bahkan sayur aja datang dari luar kok. Sayur aja datang dari luar. Buah-buahan dari luar. Coba ke Singapura itu coba. Buah-buahan dari mana? Ada yang dari Indonesia, ada dari Filipina, ada dari Thailand. Ya, buah-buahnya di sana. Ada dari China sekarang. Jadi memang paradigmanya kalau UAS, siapa sih UAS bagi Singapura? Masih UAS itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Saya beritahu. Jadi mereka ini nanti akan terkaget-kaget. Makanya yang lain, yang antek-anteknya si UAS ketakutan. Mereka nggak bisa ke Singapura kan. Lihat aja nanti. Bukan hanya UAS saja. Pasti banyak yang lain yang tidak bisa ke sana. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi kalau kita lihat ya, hati-hatilah karena mereka punya yang namanya National Security Act. Ya, undang-undang keamanan nasionalnya mereka. Jadi tidak ada tawar-menawar ya di dalam masalah keamanan. Bagi mereka keamanan itu adalah kesejahteraan yang paling tinggi. Bayangkan aja, mungkin sampai saya udah lama nggak ke Singapura ya, sejak COVID ini nggak pernah ke Singapura lagi. Dulu itu coba lihat, ada pasukan bersenjata kan di airportnya itu lihat aja. Ada pasukan bersenjata, patroli terus setiap saat. Apalagi ketika teroris ini sekarang sedang merajalela. Jadi ya salahnya UAS sendiri sih.
Kalau saya lihat ya dari gambar-gambarnya UAS, matanya itu mata setan loh itu. Lihat nggak kalian? Matanya mata setan itu. Oh iya, itu anu setan itu, iblis itu. Ya makanya coba ya, sekarang ada teknologi baru, ya. Orang itu jujur, orang itu macam-macam ya, orang ini bandit, Recording in progress. ya, orang yang jahat apa segala macam, itu bisa dilihat dari tes mata loh. Sekarang udah ada teknologi itu, tes mata. Recording stopped. Di mata itu dipoto, ya kanan kiri, ya di matanya langsung, terus dicocokkan. Oh kalau mata begini, fotonya begini, ini orang berbahaya. Mereka sudah tahu itu. Ya sudah tahu. Jadi kalau UAS itu ditolak, kenapa kok kita jadi ribut? Apalagi ini ada demo, mau demo. Mau demo 1000 kali pun Singapura nggak peduli. Kami, negara kami punya kedaulatan kami. Negara kami adalah kami, bukan kalian, kan begitu. Dan di ASEAN itu, ya di ASEAN, itu ada ASEAN Political Security Committee. Ada ASEAN Security Committee, sudah berubah. Dulu ada Political Security Committee. Nah, ASEAN Security Committee itu yang mimpin itu Indonesia sebenarnya. Ya, ASEAN Sosial Budaya itu diserahkan ke Thailand. Ekonomi, kalau tidak salah, diserahkan kepada Singapura atau Malaysia. Jadi jangan heran ya, kalau memang paradigma bernegara, berbangsa dan bernegara di Singapura, ya berbeda dengan kita, tapi mereka terikat juga. Mereka nggak mau. Nggak akan mau negaranya itu dicaruk-maruk sama teroris. Sampai sekarang kalau tidak salah ya, Singapura itu belum ada masalah-masalah teroris. Pernah mau kejadian, tapi segera disergap sama mereka. Kalau kita beda. Karena kita negara yang paling banyak pulau ya. Ya kota-kota besarnya banyak. Jadi dari mana-mana bisa masuk. Makanya saya pernah ceramah dulu, ya. Ceramah dulu bagaimana teroris ini sukar masuk ke Singapura. Ya karena mereka di satu kota, satu negara. Negara Singapura, kotanya pun kota Singapura namanya kan. Jadi beda cara mempertahankan Singapura dengan cara mempertahankan kita untuk menghadapi istilahnya teroris-teroris ini. Tadi Bu Butet itu yang bilang berternak kadrun, bukan berternak kadrun, berternak teroris. Lihat bagaimana memberantas teroris di Indonesia ini. Susah sekali. Ya, susah sekali. Kenapa? Karena ideologi. Nah, ideologi itu nggak bisa mati. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Makanya coba kita ikuti paradigmanya Singapura ya. Tidak ada pendidikan agama di sekolah. Nah, itu yang coba-coba kemarin di Indonesia pun mau dilakukan seperti itu kan. Puan kan ngomong itu, Puan Marani. Udah rame kan. Sudah rame. Nah, ini yang perlu kita waspadai ke depan ya. Karena negara kita ini paling berat ya untuk menghadapi teroris. Ya, tapi bukan mereka nggak membantu. Kalau memberikan informasi pasti. Intelijen itu ada, intelijen sesama antar negara itu ada. Saling tukar-menukar intelijen itu ada. Tidak mungkin mereka itu diam saja, enggak. Atase militer, ya, atase pertahanan yang ada di negara-negara itu intelijen terbuka. Ya, tapi ada intelijen tertutup yang tidak kita tahu. Mereka mungkin menyamar sebagai wisatawan, mereka menyamar sebagai tukang apa segala macam lah. Nah, ya mereka itu coba, jadi beda, nggak sama paradigmanya. Nah ini aja yang bisa saya komentar. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Di kita dengan Singapura itu ada agreement tentang masalah keamanan, ya antar negara, ya kemudian keamanan di perbatasan. Hati-hati loh. Ya, itu aja dulu komentar saya. Sedikit saya menambahkan ya. Karena tadi supaya kita menjurus. Yang Luar perlu kita biasa. adalah kemungkinan 4.200 loh. Jadi mengenai UAS ini saya membagi dua bagian aja, tapi singkat ya. Singkat saja. Pertama itu siapa UAS ini? Tadi ada teman mengatakan itu UAS itu batu bara. Iya, dia batu bara. UAS inilah produk daripada Perang Padri tahun 1816 sampai 1820.
ketika Sumatera Barat memasuki dan melakukan genosid kepada suku Batak. Nah, mereka inilah yang diancam dengan pedang si batu bara ini, sehingga mereka menjadi kadrun, ya, menjadi Wahabi. Sumatera Barat itu Wahabi, termasuk itu Fadli John itu, grupnya itu. Nah, UAS ini memang orang Batak, tetapi orang Batak menganggap ini orang yang tidak beradat. Karena mereka ini memang sudah tidak beradat. Kawin satu marga dan adat istiadat Batak itu mereka buang sama sekali. Jadi bagi orang Batak ini UAS ini tidak laku. Ya, jadi kan besar di Pekanbaru. Nah, yang ketiga adalah saya tidak menyoroti perilaku daripada UAS karena kita sudah mengetahui semuanya, ya, dan umum sudah mengetahui. Saya lebih berfokus kepada orang-orang, ya, yang namanya intelektual kah itu, yang menamakan dirinya tokoh agama kah, yang menamakan dirinya anggota dewan kah, mereka itu dalam tanda kutip sudah sakau, ya, sakau. Orang yang sudah sakau sudah nggak berpikir normal, termasuk itu pakar hukum tata negara Yusril Isamanindra yang mengatakan harus dipertanyakan itu kedutaan besar Singapura, kenapa UAS ditolak? Loh, ya kan? Sudah nggak normal, semua abnormal. Jadi kenapa nih UAS ini misalnya begitu hebat, ya, begitu hebat, begitu sejuta umat katanya. Saya menduga karena ini adalah kebijakan Wahabi internasional, ya, termasuk HTI. Di Arab Saudi kan Wahabi sudah mulai dihapus, ya, sudah mulai dilarang, ya, para pengkhotbah yang radikal sudah ditangkap. Nah, mereka ini sekarang sedang mencari wilayah di mana mereka bisa bertumbuh kembali. Nah, Indonesia ini adalah salah satu lahan yang subur. Kenapa lahan subur? Karena pemerintah penyelenggaraan negaranya nggak tegas. Yang kedua, mereka dibiayai. Orang-orang yang miring omongannya di Indonesia itu dibiayai itu dari luar negeri. Bisa 20 juta, 30 juta itu. Jadi per provinsi mereka itu sudah ditempatkan satu orang untuk mengorganisir itu, melakukan itu. Ini yang tidak diwaspadai oleh para penyelenggara negara itu. Jadi mereka soal dana misalnya, ya, di samping diharapkan dari jemaatnya itu sedikit lah, tapi dari luar negeri yang paling banyak itu dari Arab Saudi. Jadi yang sangat kita sayangkan adalah pertama para intelektual, para anggota dewan dan orang-orang tertentu itu yang menamakan dirinya hebat, tetapi begitu menanggapi isu yang begini jadi sakau, otaknya jadi kumpul gitu, memalukan gitu, ya. Sampai misalnya mengatakan demo ke kedubes Singapura. Nah, jadi kita akan melihat di sini nanti bagaimana pemerintah Republik Indonesia menyikapi ini. Saya yakin mereka tidak akan membela ini, UAS ini. Tetapi ini juga mereka mau menguji sebenarnya, mau mengukur diri kekuatan daripada UAS Group ini menjelang 2024. Itu yang sebenarnya dipolitisasi, digoreng-goreng. Yang saya maksud di sini adalah para anggota dewan atau siapapun itu intelektual ini jangan bikin rakyat Indonesia ini jadi bodoh. Kalau Anda mau bodoh, bodoh sendiri. Kalau Anda mau mati, mati sendiri. Jangan ajak-ajak orang.